Halo semuanya, jadi pada video tutorial kali ini kita akan belajar bagaimana caranya untuk mengekspor data yang di data grid view menjadi file Excel. Nah, untuk tutorial kali ini itu teman-teman tidak harus mengikuti dua playlist saya, yaitu tentang MySQL CRUD C# ataupun SQLite CRUD C#, karena code ini itu pisah ya. Jadi untuk tutorial kali ini ya semacam tutorial tambahan lah buat teman-teman yang lagi nyari bagaimana caranya untuk mengekspor data dari data grid view ke Excel. Nah, di sini saya pakai form dari tutorial C# CRUD SQLite saya, yang dimana di sini itu saya menambahkan satu tombol yaitu tombol ekspor. Nah, kalau teman-teman itu hanya mencari tutorial ekspor ke Excelnya, teman-teman cukup nanti tambahin komponen tombol, yang dimana tombolnya itu nanti namanya, contohnya di sini saya namainnya export ya. Untuk namanya itu di properties ya, properties teksnya itu saya kasih nama export. Terus untuk nama dari tombolnya itu, name-nya itu saya kasih juga export ya. Nah, kalau udah di sini teman-teman langsung aja nih klik 2 kali di tombol exportnya. Oke. Otomatis nanti si tombol ini itu akan membuat sebuah event ya, yaitu event klik. Jadi ketika tombol ekspor diklik, kita mau ngapain kan? Nah, di sini teman-teman cukup kosongin dulu. Sekarang kita fokus membuat metode baru ya, metode untuk mengambil data dari data grid. Oke, jadi di sini teman-teman bisa bikin privat ya, privat void. Misalkan di sini export ya, export Excel gitu ya. Nah, untuk parameternya sendiri, karena kita mau ngambil objek dari data grid atau data dari data gridnya, berarti di sini kita panggil nih data grid view spasi. Nah, kita di sini namain objeknya itu misalkan data grid aja ya, data grid, koma, string file name. Nanti ini tuh jadi nama file nih. Jangan lupa kurung perawal. Nah, kalau udah silahkan teman-teman bikin string. Di sini st output ya, st output, atau begini aja deh, output string output sama dengan kosong. Terus teman-teman bikin lagi string headers sama dengan kosong. Nah, kalau udah sini kita kasih komentar slash export title ya. Nah, jadi nanti ini tuh kita bikin fungsi untuk export si title-nya dulu. Nah, title-nya itu ada ini. Jadi title-nya itu nanti ada ID, nama, jumlah, harga, dan tanggal. Langsung aja di sini teman-teman langsung bikin for ya. Jadi teman-teman bikin for int intj gitu ya, sama dengan 0.
terus J kurang dari nama objek data grid-nya tadi yang kita udah bikin, data grid dot column, ada nggak columns ya, dot columns dot count jadi koma J plus plus. Oke, ini udah ya. Terus jangan lupa kurung kawal. Nah di sini teman-teman panggil nih headersnya, si headers ini ya, headers ini itu teman-teman panggil sama dengan headers dot toString ya, toString, terus ditambah convert dot toString. Nah, yang di convert itu apa? Yang di convert itu ini data grid dot columns, bikin kurung siku J dot header text. Nah di sininya teman-teman tambahin plus quoted slash t ya, bukan slash n, sorry, dan lupa titik koma. Terus kalau udah di bawahnya sini teman-teman tinggal panggil output gitu ya, output terus sama dengan headers plus slash r slash n ya, sorry slash n, dan lupa titik koma. Oke, ini kita udah buat export title-nya atau nama fieldnya lah. Nah di bawahnya kita bikin buat export data. Nah di sini for inti sama dengan 0 gituan i kurang dari data grid dot rows, ini kurung siku i dot cells gitu ya, dot cells dot count titik koma i plus plus buka kurung kurawal. Di sini teman-teman jangan lupa tambahin ini ya, di dalam for ini teman-teman bikin string baru gitu, misalkan string line sama dengan kosong. Nah kalau udah di bawah stringnya ini teman-teman bikin lagi for intj sama dengan kosong j kurang dari sorry, kayaknya ini kebalik deh, ininya kita taruh di J, ini kita taruh di J. Nah di sininya itu berarti data grid dot raw count, ini raw count min 1. Nah kita lanjut ke for yang kedua, berarti di sini J plus plus. Oke, jangan lupa kurung perawal. Nah di sini itu berarti kita panggil line ya, line sama dengan line dot toString ditambah convert dot toString lagi. Ini convert apa? Karena kita mau ngambil datanya, berarti di sini kita ngambilnya gini, data grid dot rows kurung siku i titik cells
kurung siku J titik value. Udah ya, kalau udah di sini tambah kutip 2 sama kayak di atasnya, kita pakai slash t. Oke. Nah, di bawah sini kita panggil si outputnya lagi nih. Output kan, terus sama dengan line plus slash r slash m di koma. Oke, nah ini kita udah berhasil kan, udah berhasil nih ngambil datanya. Nah sekarang habis ngambil data, berarti sekarang kita bikin filenya kan. Nah, sini kita pakai namanya encoding. Encoding spasi encoding sama dengan encoding titik ini nih, get encoding. Nah pas di get encodingnya ini dia butuh parameter. Nah parameternya itu teman-teman tulis aja gini ya, 1, 2, 5, 4 terus titik koma. Terus kita bikin array tipenya byte gitu. Misalkan di sini output ya, output, jangan lupa di atas itu O nya gede, di bawah ini O nya kecil, di belakangnya pakai S. Jangan lupa ya teman-teman ya, supaya nggak terbalik. Nah di sini yang berarti habis sama dengan di sini teman-teman panggil encoding titik get byte gitu kan, get byte. Nah, yang dimasukin itu di sini output yang ini ya, output yang ini, bukan output yang ini, tapi output yang ini yang nggak pakai S dan O nya huruf gede. Oke, kalau udah sini teman-teman panggil lagi file stream gitu, ada nggak? Oke, file stream spasi, misalkan di sini file, nama objeknya sama dengan new file stream. Nah, file stream ini tuh dia punya beberapa properti. Contohnya aja yang pertama itu kita masukin file name ya, file name, koma. Nah di sini itu file access ya, kita jadi file access dot create, ada nggak? Kalau nggak ada kita manual aja, jadi file access dot bukan file access ya, sorry, file mode, ada nggak? File mode dot create. Nah jangan lupa titik koma. Terus kalau dari sini kita bikin binary writer ya, binary writer. Misalkan di sini kita binary gitu ya, sama dengan new binary writer. Nah dia butuh yang namanya ini kan, stream kan, file stream ini kan. Nah kita tinggal masukin si objek aja nih, file berarti file, jangan lupa titik koma. Nah kalau udah berarti di sini teman-teman tinggal bikin lagi gini, binary dot write gitu ya, binary dot write dalam kurung. Nah di sininya baru teman-teman panggil si outputsnya ini, outputs koma 0 koma terus outputsnya lagi gitu ya, outputs dot length, dan lupa titik koma. Sebentar ini saya enter dulu deh. Nah kalau udah binary-nya ini kita flash. Nah habis di flash si binary-nya ini kita close.
Nah, habis binary di close, si filenya juga kita close. Nah, udah ya teman-teman ya. Ini berarti kita sudah berhasil bikin metode untuk ekspornya. Nah, sekarang bagaimana ketika tombol ini diklik, kita jalanin metode export Excel ini. Nah, untuk caranya sendiri, teman-teman itu pertama karena nanti teman-teman ketika teman-teman klik tombolnya, nanti dia bakal muncul ini ya, kayak pop up untuk nge-save gitu ya. Nah, di C# itu ada namanya save file dialog. Ini kita kasih nama aja, misalkan save gitu ya, sama dengan new save file dialog gitu. Koma. Nah, terus di sini teman-teman bikin save dot filter gitu ya, sama dengan, nah di sini karena kita mau ekspornya ke Excel gitu ya, berarti teman-teman bikin dong di sini Excel documents, jangan lupa pakai S, spasi. Nah, di dalam kurung ini teman-teman kasih tanda bintang gitu ya, bintang titik XLS. Terus kalau udah di sini teman-teman kasih pipe atau garis lurus itu, terus kasih bintang lagi dot XLS gini ya, jangan lupa titik koma. Nah, kalau udah di sini saya juga mau bikin file name-nya itu defaultnya itu misalkan ini pengeluaran .xls gitu ya, jangan lupa titik koma. Nah, jadi nanti ketika si file dialognya ini muncul, kita udah punya nama nih, nama buat filenya yaitu pengeluaran. Oke, sekarang ketika tombol ininya muncul ya, kan kita nggak tahu kan mau ngapain, ini baru muncul doang gitu, tapi nggak ada manggil-manggil si metode ini export Excelnya kan. Nah, gimana cara manggilnya? Cara manggilnya itu kita bikin if aja. Jadi if ketika ininya muncul gitu kan, save file dialognya muncul. Nah, save file dialognya itu kan ada ini kan, apa kayak tombol gitu kan. Ini saya contohin dulu nih, misalkan ya, kita buka browser aja, misalkan kita buka Bootstrap ya, ini contoh aja. Nah, misalkan kita Ctrl S, nah yang dimaksud save file dialog itu yang ini. Nah, jadi di sini kita ambil tombol save-nya ini. Jadi ketika si tombol save-nya ini diklik, kita jalanin metodenya. Kayak ini saya close, terus kita balik lagi ke ininya. Berarti kan di sini save dot show dialog gitu ya, show dialog buka kurung sama dengan dialog result dot oke. Nah, ini mau ngapain nih ya, kita panggil lah export Excel. Export Excel ini punya dua parameter tadi kan. Parameter pertamanya itu dia data grid. Nah, dimana kita tahu data grid kita itu namanya apa? Nah, sekarang teman-teman balik ke form. Ini contohnya, ini data grid saya yang ini ya. Ini data grid saya, tuh saya klik, terus ke properties, di bagian name-nya ini nih, di design ada name. Nah, ini nama data grid saya table pengeluaran. Nah, kalau misalkan nanti nama data grid teman-teman itu beda gitu, itu teman-teman bisa copy aja, copy di name-nya ya teman-teman, ingat ya name-nya ya.
ini name-nya. Jadi teman-teman ingetin name-nya ini apa, karena kita ambil data grid-nya kan. Nah, jadi di sini saya copy aja tabel pengeluaran, koma. Nah, file name-nya ini kita dapat dari mana? Dari itu tuh, save dot file name. Jangan lupa titik koma. Nah, sekarang karena udah kelar, kita coba start ya. Kita coba start. Oke, ini datanya ada dua ya. Datanya ada dua. Coba kita ekspor. Ini kita kasih nama pengeluaran aja. Kita save. Oke, ini aman ya teman-teman ya, nggak ada error. Kita coba ke desktop. Pengeluaran. Nah, ini kenapa ada muncul notifikasi kayak gini, karena kita itu nge-save-nya itu Excel versi lama ya. Ini teman-teman yes aja karena nggak apa-apa ya. Nah, ini teman-teman lihat, bener gak tuh datanya? (18) oke. Hashtag nama, jumlah, harga, tanggal. Oke, 18 galon baju. Jumlah 23. Harga 20.000, 150.000, tanggal. Oke, berarti ini udah bisa ya. Ini kita don't save aja. Nah, selain ini bisa nge-save semua, karena dia itu ngambil data dari data grid, ketika teman-teman punya fungsi pencarian gitu, fungsi pencarian data. Contohnya di sini saya ambil kata baju gitu ya, baju. Nah, otomatis nanti ketika teman-teman ekspor datanya, yang diekspor tuh cuman data yang ada nama bajunya aja gitu. Pokoknya data yang udah teman-teman cari, nanti dia bakal ke ekspor. Nah, ini kita coba ekspor lagi, misalkan pengeluaran underscore baju gitu ya, terus kita save. Nah, sekarang kita lihat ini pengeluaran baju. Oke, kita yes. Nah, tuh 8 baju. Kita coba lihat lagi, kita sandingin lagi. Hashtag 8, nama baju, jumlah 3, harga 150.000, tanggalnya 08/05/2022. Oke. Oke teman-teman, karena tutorialnya sudah selesai, maka saya akhiri tutorial kali ini. Sampai jumpa pada tutorial di video berikutnya.